Bagi kalian yang merasa diri kalian tidak berguna. Bagi kalian yang merasa tidak memiliki skill dan kecerdasan. Bagi kalian yang menganggap diri kalian adalah sampah. Stop beropini seperti itu, dengarkan dulu penjelasan berikut. 9 jenis kecerdasan manusia. Di era sekarang, kecerdasan identik dengan kemampuan akademik yang mumpuni. Padahal, jika dilihat lebih luas, ada banyak bidang di luar akademis yang membutuhkan kecerdasan maupun keahlian yang berbeda dari tiap individu. Memahami kecerdasan diri dapat membantu pelajar dan mahasiswa menemukan jurusan yang tepat sesuai kompetensi, membantu calon pekerja menemukan pekerjaan terbaik, serta membantu karyawan berprestasi dalam bidang yang dikuasai. Tokoh pendidikan sekaligus psikolog yang mencetus teori kecerdasan majemuk Howard Gardner berpendapat ada 9 tipe kecerdasan pada manusia yang sangat mungkin untuk dikuasai bila diasah dengan baik. Menurutnya, kecerdasan tak hanya bisa diukur melalui ukuran nilai akademik. Setiap orang bisa memiliki kecerdasan yang majemuk, yakni kecerdasan intelektual IQ maupun kecerdasan emosional EQ. Berikut 9 jenis kecerdasan yang dimiliki manusia. 1. Kecerdasan linguistik ditunjukkan dengan kemampuan menggunakan kata-kata dengan efektif dan menguasai bahasa, baik secara lisan maupun tulisan. Kemampuan ini akan membuat seseorang menjadi lebih mudah dalam berkomunikasi, sebab memiliki keterampilan yang mumpuni di dalam memilih dan menata setiap kata yang akan digunakannya untuk berkomunikasi. Bukan hanya itu saja, mereka yang memiliki kecerdasan linguistik juga akan memahami dengan baik bagaimana dan metode apa yang harus digunakannya ketika berkomunikasi dengan orang lain di sekitarnya. Kemampuan seperti ini pada umumnya akan dimiliki oleh mereka yang bekerja di media, pembicara, atau bahkan seorang penulis sekalipun. 2. Kecerdasan logika matematika. Keterampilan berhitung, berpikir logis, serta pemecahan masalah matematika. Inilah tipe kecerdasan yang paling banyak dan umum kita jumpai di lingkungan kita, sebab sejak lama kemampuan matematika dan juga logika seseorang sering menjadi tolak ukur kecerdasannya. Hal ini telah dimulai sejak seseorang mulai belajar berhitung dan bahkan ketika menempuh pendidikan di lembaga formal seperti sekolah dan juga perguruan tinggi. Kecerdasan logika dan matematika pada umumnya dimiliki oleh seorang akuntan, ahli mesin, dan yang lainnya. 3. Kecerdasan kinestetik jasmani. Berkaitan dengan aktivitas fisik, seperti penguasaan gerakan olahraga dan menari. Kemampuan ini akan membuat seseorang memiliki sebuah keselarasan yang baik antara kinerja otak dengan tubuhnya, di mana orang tersebut mampu dengan mudah menggerakkan tubuhnya dengan menggunakan kekuatan pikirannya. Kecerdasan kinestetik jasmani ini juga dapat membantu seseorang untuk bisa lebih lihai dan terampil dalam menggunakan alat objek tertentu yang begitu familiar dengan kesehariannya. Kemampuan seperti ini pada umumnya akan dimiliki oleh para atlet, pengrajin, penari, dan yang lainnya. 4. Kecerdasan visual dan spasial. Kemampuan menerjemahkan pikiran atau imajinasi ke dalam bentuk visual, serta mempunyai daya imajinasi secara tepat. Kecerdasan ini berhubungan dengan kemampuan untuk melihat dan mengenali dunia tertentu secara akurat dan juga menggambarkan atau mengubah dunia tersebut ke dalam bentuk-bentuk yang diinginkan. Tipe kecerdasan yang satu ini akan membuat seseorang memiliki kemampuan yang baik dalam menghitung jarak, volume, pola, dan juga berbagai detail lainnya dari sebuah benda. Semua hal inilah yang kemudian digunakan olehnya untuk menggambarkan atau membuat sesuatu yang berhubungan dengan benda tersebut. Kecerdasan seperti ini pada umumnya akan dimiliki oleh seorang pematung, pelukis, dan yang lainnya. 5. Kecerdasan musikal. Kepekaan terhadap nada, irama, ritme musik. Termasuk kemampuan untuk bernyanyi, bersenandung, atau berekspresi menggunakan alat musik. Kecerdasan musikal yang dimiliki seseorang akan membuatnya memiliki pemahaman yang baik di dalam membedakan dan mengenali suatu bunyi, suara. Mereka yang memiliki kecerdasan ini akan lebih peka terhadap nada, melodi, atau bahkan berbagai bunyi lainnya yang berirama.
Pada umumnya, kecerdasan musikal akan dimiliki oleh mereka yang bekerja sebagai pemusik, dirigen, komposer, dan berbagai bidang lainnya yang berhubungan dengan musik itu sendiri. 6. Kecerdasan eksistensial. Keingintahuan tinggi tentang arti kehidupan, kematian dan realitas hidup. Kecerdasan ini berhubungan dengan kemampuan untuk memahami dan mengetahui berbagai hal yang terdapat di dalam kehidupan ini. Hal inilah yang kemudian membantu seseorang untuk bisa mengolah dan mencari berbagai alasan tentang banyak hal di dalam kehidupannya. Kemampuan seperti ini pada umumnya akan dimiliki oleh para psikolog. 7. Kecerdasan naturalis. Kemampuan mengenali alam sekitar dan peduli dengan sesama makhluk hidup. Kecerdasan ini akan membuat seseorang memiliki kemampuan untuk memahami lingkungannya dengan baik, terutama terkait dengan keberadaan dan juga kebutuhan makhluk hidup lainnya yang terdapat di sana. Kecerdasan yang seperti ini pada umumnya akan dimiliki oleh para ahli biologi, dan juga pecinta flora dan fauna. 8. Kecerdasan interpersonal. Kemampuan berkomunikasi secara efektif dengan orang lain. Ditandai dengan kemampuan beradaptasi, bekerja sama, berelasi dengan lingkungan teman sebaya dan orang di sekitarnya. Kemampuan ini akan membuat seseorang dapat memahami berbagai kebutuhan serta perasaan orang lain yang berada di sekitarnya. Kemampuan seperti ini tentu akan membantu seseorang untuk bisa memiliki sebuah kehidupan sosial yang sehat dan lebih terarah. Pada umumnya kemampuan ini akan dimiliki oleh mereka yang bekerja di bidang sosial, pelayanan masyarakat, dan yang lainnya. 9. Kecerdasan intrapersonal. Kemampuan memahami diri sendiri dengan baik. Tidak mudah patah semangat, gigih berusaha, dan tidak minder. Misalnya ketika mengikuti perlombaan atau tampil depan umum. Kemampuan ini akan membuat seseorang paham dan mengerti dengan baik kebutuhan dan juga hal-hal yang diinginkan olehnya ataupun oleh seseorang yang berada di lingkungannya. Hal seperti ini tentu akan sangat membantu seseorang untuk bisa sukses dan memahami setiap hal penting yang ada di dalam kehidupannya. Yang memiliki kecerdasan ini juga bisa menjadi seorang motivator. Kenali dan gali kecerdasan mulai sekarang. Setiap orang tentu akan memiliki sejumlah kecerdasan di dalam dirinya, meskipun hanya beberapa jenis saja yang mungkin akan menonjol dan terlihat dengan jelas. Pada dasarnya, setiap orang memiliki semua kecerdasan itu sendiri, hanya saja sebagian besar orang tidak pernah menyadarinya. Mulailah kenali dan gali kecerdasan yang terdapat di dalam diri Anda, agar Anda bisa memaksimalkan potensi diri Anda. Pada dasarnya manusia dianugerahi menguasai paling sedikit satu jenis kecerdasan dari ke-9 jenis kecerdasan tersebut. Dan jenis kecerdasan ini bisa berkembang berdasarkan pengalaman dan pengetahuan dan juga manusia bisa menguasai lebih dari satu jenis kecerdasan. Jadi tidak ada manusia yang tidak berguna, semua memiliki kecerdasan masing-masing. Tinggal bagaimana kita bisa menyadari dan memaksimalkan bentuk kecerdasan yang kita miliki. Tidak ada manusia yang tidak berguna atau bisa disebut sampah. Karena manusia mempunyai kecerdasan masing-masing. Namun kalian bisa merasakan diri kalian tidak berguna apabila kalian tidak menyadari bentuk kecerdasan yang dimiliki dan salah menentukan posisi, sehingga kita tidak bisa memaksimalkan kecerdasan yang kita miliki.